Afram terlihat tenang-tenang saja ketika disergap oleh Salahuddin. Hal itu karena dia yakin anak buahnya akan segera datang setelah meledakkan kuil seperti yang terlihat pada tayangan Kilas Bali. Sementara itu di Porus, semua kaget ketika Sultan mengumumkan akan menikahi Ismet Hatun. Dan bagi yang mencoba menghalangi, maka ia harus berhadapan dengan Zengi. Karatekin menyuruh Mefdud untuk berbicara karena selama ini ia sangat patuh kepadanya. Kembali ke Salahuddin, ia sangat beruntung dibantu prajurit penjaga gaib. Dia lantas memerintahkan Urvali untuk membawa kabur tabut suci. Afram kesal bukan main karena ia juga kehilangan Salahuddin yang berhasil melarikan diri. Sementara itu Karatekin sangat kecewa karena Mefdud ternyata mendukung Sultan. Dengan begitu ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada yang mendukungnya lagi. Tabut suci yang dibawa kabur Urvali ternyata tetap diburu oleh tentara Yahudi. Namun Salahuddin dan teman-temannya mengambil langkah antisipasi dengan mengikutinya. Karatekin protes kepada kakaknya bahwa ia juga memiliki hak di suku ini. Untuk itu rencananya ia akan mengumpulkan para B dan menggelar rapat dewan. Setibanya di Damaskus, Sultan memerintahkan Mefdud untuk mengatur pernikahannya. Ia hanya berpesan agar tidak terjadi kesalahan hingga hari H. Entah apa yang direncanakan Mefdud, ia tidak menentang sedikit pun pernikahan ini. Salahuddin dan teman-temannya terus berjibaku untuk menemui Urvali, sebab dikhawatirkan tabut suci jatuh ke tangan musuh. Ketika Afram sedang dalam pengejaran, para prajuritnya justru dibunuh Gregor. Dia merasa dikhianati setelah tentara salibnya dibunuh, dan dia pergi tanpa sepengetahuannya. Di situ Afram berkelit bahwa ia sedang menjalankan misi penting. Benda yang sangat berharga jatuh ke tangan Salahuddin, mereka harus merebutnya. Gregor masih belum percaya, namun setelah itu datang kabar bahwa mereka benar-benar mengejar Salahuddin. Hanya saja mereka gagal merebut barang berharga itu. Jadi untuk kesekian kalinya, Afram memanfaatkan Gregor agar membantu dalam pengejaran. Melike Hatun merobek gaun pengantin yang dulu pernah ia kenakan ketika menikah dengan Sultan. Menurutnya, pernikahan ini akan membuatnya malu dan terhina. Karena pasti alasan pernikahan karena dirinya tidak bisa memberikan keturunan. Karatekin berhasil mengumpulkan para B untuk mengumpulkan suara. Dia mengingatkan kembali bagaimana Zengi telah menghancurkan suku mereka. Namun pengaruh Ismet Hatun ternyata cukup kuat, sehingga Karatekin gagal mendapatkan dukungan. Sementara itu karena kebodohannya, Gregor terus dimanfaatkan oleh Afram. Dia mengatakan bahwa barang berharga yang saat ini berada di tangan Salahuddin sangat penting buat mereka. Gregor sama sekali tidak tahu jika barang berharga itu adalah tabut suci, kebanggaan milik Yahudi. Salahuddin tidak bisa membawa barang rampasannya ke suku. Alasannya akses keluar masuk telah diblokir. Bahkan hal itu juga menimpa keluarganya yang akan pergi berdagang. Alhasil barang-barang mereka dirampas dan mereka terpaksa kembali ke suku. Ini benar-benar posisi yang sulit, bahkan ada yang menyalahkan Salahuddin dan keluarganya. Turansah mengaku tidak tahan dan ingin melakukan perlawanan, namun dicegah oleh ayahnya. Sementara itu, Melike Hatun berjanji bahwa ia tidak akan diam saja menyaksikan pernikahan suaminya. Di sisi lain, Karatekin kini lebih cerdas sedikit. Dia berani mensabotase barang-barang yang akan dibawa ke Askalan dan merampasnya. Hal itu karena dia merasa dikhianati oleh Mefdud. Ismet Hatun mengadu kepada Sultan, ia takut dengan sepak terjang Karatekin. Sultan menyuruhnya tidak usah khawatir, ia akan membantu. Mefdud menganggap bahwa Karatekin adalah orang gila. Menurutnya jika dikerasi, maka ia akan lepas dari cengkramannya. Untuk itulah Mefdud mulai merayu Karatekin dari hati ke hati. Melike Hatun mengancam Ismet Hatun atas nama Seljuk. Namun tentu hal itu tidak berpengaruh karena Ismet Hatun mengatakan bahwa pernikahan ini keinginan Sultan sendiri. Afram menjelaskan kepada Victoria pentingnya tabut suci buat mereka. Hal itu dimaksudkan agar ia mendapatkan dukungan dalam pencarian. Setelah tabut suci disembunyikan, Salahuddin berani datang ke Gaza untuk menemui Victoria dan Afram. Namun di perjalanan ia melihat peristiwa yang sangat miris di mana anak-anak Gaza disiksa. Setelah berhasil diselamatkan, anak itu memohon kepada Salahuddin untuk membebaskan tanah airnya. Ketika Karatekin menuju perkampungan Salahuddin,
mereka dihentikan oleh tentara salib. Namun hal itu tentu memicu perdebatan karena Karatekin merasa memiliki hak atas tanah air Salahuddin. Semua musuh-musuhnya geram ketika Salahuddin berani menyodorkan penawaran bahwa tabut suci akan ia berikan asalkan sukunya dibebaskan. Afram sepertinya setuju, tapi Gregor dan Victoria pasti tidak karena ia dendam kepada Salahuddin dan sukunya. Namun Afram menyuruh keduanya berpikir bagaimana jika mereka kehilangan barang berharga itu. Salahuddin membuka kedok Afram di antara keduanya, namun mereka belum mengerti. Sekarang Salahuddin menyuruh keduanya berpikir. Sementara itu di tempat lain, tabut suci ingin direbut Karatekin. Ia memanfaatkan kelengahan teman-teman Salahuddin ketika harus menghadapi tentara salib. Karatekin menganggap bahwa tabut suci itu adalah emas, untuk itu ia mati-matian memperjuangkannya. Namun begitu tahu tentara salib terus berdatangan, mereka memilih kabur. Sedangkan tabut suci kembali direbut oleh teman-teman Salahuddin. Sultan mendesak Mefdud untuk menghentikan sepak terjang Karatekin. Namun Mefdud memilih angkat tangan karena Karatekin kehilangan banyak prajuritnya. Salahuddin dan teman-temannya berunding di mana tempat yang aman untuk menyembunyikan tabut suci. Diam-diam Afram memerintahkan Simon untuk membunuh Salahuddin. Alasannya jika mereka tidak mendapatkan tabut suci itu maka rencana mereka akan berantakan. Salahuddin meminta pendapat Umar Mela. Namun ketika mereka sedang berbicara empat mata, dimata-matai oleh tentara salib. Victoria kini fokus untuk menggembosi kekuatan Zengi. Di antaranya mendekati Ismet Hatun agar pernikahannya dengan Sultan dibatalkan. Ia pun menjanjikan jika mereka bersatu, maka sukunya akan aman. Para tentara salib yang memata-matai Salahuddin dan Umar Mela dihabisi dari belakang oleh anak buah Salahuddin. Jelas Simon sangat kecewa karena rencananya gagal lagi. Karatekin mengajak Victoria untuk berbicara dengannya saja. Karena bagaimanapun juga ia memiliki darah pemimpin Borus. Jelas Victoria menganggapnya ini lelucon dan Karatekin ia anggap sebagai orang gila. Ismet Hatun akhirnya mengakhiri pembicaraan bahwa ia tidak mau bergabung. Dan Victoria mulai menebar ancaman bahwa peperangan akan dimulai. Surya Hatun mencoba mengirimkan pesan melalui merpati untuk mengabarkan kepada Salahuddin mengenai kondisi suku. Seorang pendeta Yahudi mendekati Umar Mela untuk berbincang-bincang. Seakan merasakan firasat buruk, Karatekin melarang pendeta Yahudi itu mendekati gurunya. Meskipun orang-orang menganggap Karatekin adalah orang jahat, namun ia memiliki sisi baik, tidak ingin gurunya terluka. Karatekin justru seolah menggurui bahwa mereka jangan mudah bergaul dengan siapapun yang belum dikenal. Sultan memperingatkan Salahuddin jika ia bertindak terlalu jauh. Perdamaian yang telah ia gagas kini rusak karenanya. Afram seperti kebakaran jenggot karena tabut suci hilang. Padahal itu unsur penting untuk mendirikan kerajaan Yahudi. Sementara itu, Sultan Nureddin bermimpi ketika malam hari menyaksikan dua orang sedang menggali lubang. Sementara saat itu, dirinya berjalan sendirian di kota Madinah. Ketika dia sedang merindukan Rasulullah, didekati seorang darwis. Dia seolah memberikan petunjuk bahwa ada dua orang Yahudi yang sedang menggali makam Nabi. Setelah itu, Sultan diperlihatkan dua orang sedang mengangkut tanah dengan karung. Tiba-tiba Sultan Nureddin terbangun. Saat itu juga ia memerintahkan bawahannya untuk menghadirkan orang yang bisa menafsirkan mimpi. Orang itu berkata bahwa Sultan Nureddin adalah salah satu orang yang dirindukan Nabi. Jadi kesempatan ini tidak boleh disia-siakan agar Sultan mendatangi Madinah dan berziarah ke makamnya. Mengenai Sultan melihat dua orang mengangkut tanah dengan menggunakan karung, itu menandakan bahwa ada yang tidak beres di sana. Setelah Salahuddin mendapatkan pesan dari Surya Hatun, ia pun sangat prihatin dengan kondisi sukunya. Ia bersama teman-temannya pun sepakat untuk membuka jalur ke sana. Sementara itu, Sultan Nureddin memutuskan untuk mengunjungi Madinah dengan ditemani Imad dan Sirko. Afram yakin bahwa Salahuddin akan menyelamatkan sukunya. Jadi ia kembali mengerahkan tentara salib yang lebih banyak. Di sisi lain, Melike Hatun tetap tidak terima dengan pernikahan Sultan dan Ismet Hatun. Namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Ismet Hatun hanya menjalankan perintah Sultan. Salahuddin mendengar kabar bahwa Sultan sedang safar.
Jadi pucuk pemerintahan dipegang oleh Mefdud. Perjalanan Sultan sendiri tidaklah mudah. Ia bertemu dengan beberapa bandit. Mereka tidak tahu siapa yang mereka lawan karena Sultan menyamar. Sementara itu, Afram memanfaatkan ketidakhadiran Sultan dengan bernegosiasi dengan Mefdud. Dia hanya menginginkan tabut suci dari tangan Salahuddin. Setelah itu ia dapatkan, ia berjanji tidak akan menyentuh tanah yang ia harapkan. Setelah Afram pergi, kini giliran Salahuddin yang menemui Mefdud. Sebenarnya ia hanya ingin menitipkan tabut suci, namun justru diminta. Mefdud berani menjanjikan bahwa suku Salahuddin tidak akan pernah tersentuh, asalkan tabut suci itu diberikan. Salahuddin tahu betul kondisi sukunya, untuk itu ia setuju. Namun di sisi lain, darah Gregor mendidih karena berkali-kali dicegah oleh Afram ketika akan menyerang suku Salahuddin. Namun untuk kesekian kalinya, Afram berhasil mengendalikannya. Dengan menyuruhnya sabar, setelah tabut suci mereka dapatkan, maka dia diizinkan menyerang. Salahuddin berunding dengan teman-temannya mengenai langkah yang akan mereka ambil. Mefdud tidak mau mendengarkan nasihat siapapun, merasa dirinya sekarang adalah sultan. Salahuddin telah menduga bahwa Mefdud akan memberikan tabut suci kepada Afram. Jadi, dia dan teman-temannya berusaha keras untuk merampasnya kembali. Mefdud tentu marah besar karena Salahuddin telah menipunya. Salahuddin membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Satu kelompok membawa tabut suci, kelompok yang lain mengalihkan perhatian prajurit. Mefdud memerintahkan bukan hanya merebut tabut suci, melainkan membunuh Salahuddin. Afram mendengar bahwa tabut suci jatuh ke tangan Salahuddin lagi. Jadi kini dia dan Mefdud berburu orang yang sama. Salahuddin tidak punya pilihan selain menyembunyikan tabut suci itu di tempat yang aman. Dia pun terbesit untuk menaruhnya di dalam gua. Afram dan Mefdud membuat kesepakatan baru, yaitu membunuh Salahuddin dan menghabisi sukunya. Gregor semakin kesal kenapa perintah itu baru diberikan sekarang. Sementara Salahuddin dan teman-temannya menuju goa, Gregor membawa pasukannya bersiap menyerang suku Salahuddin. Di sisi lain, Turansah sudah tidak sabar untuk melakukan perlawanan. Ia tidak mau berdiam diri terus di suku. Ayahnya sampai kewalahan, tidak punya alasan lagi untuk mencegahnya. Beralih ke rombongan Sultan di padang pasir. Mereka bertemu dengan beberapa kafilah dan dipersilahkan mampir ke tendanya. Namun, Sultan hanya mengajak Sirkuh untuk masuk, sementara yang lain menunggu di luar. Di tengah ketidakpastian, suku Salahuddin tidak siap ketika diserang Gregor dan anak buahnya. Mereka membabi buta untuk menghancurkan perkampungan. Jelas ini merupakan upaya untuk memaksa Salahuddin keluar dan memberikan tabut suci. Saat ini tabut suci itu berada di tempat yang aman di dalam goa dan anak buah Salahuddin disuruh menjaganya. Namun Salahuddin mendapatkan kabar dari mata-matanya bahwa sukunya diserang. Dalam sekejap, suku Salahuddin porak-poranda, anggota keluarganya pun disandra oleh Gregor. Turansah dan pasukannya yang tadinya keluar pun memutuskan untuk kembali. Namun kedatangan mereka ternyata tidak berdampak apapun. Justru Turansah juga ikut bertukuk lutut karena keluarganya sudah disandra duluan. Gregor mengumumkan bahwa mereka akan dijadikan pancingan agar Salahuddin muncul. Mereka semua dibawa masuk ke dalam tenda. Sementara itu, Mefdud bertemu dengan Salahuddin. Mereka masing-masing ingin membuat penawaran baru, namun jelas tidak ada yang saling percaya. Ketika disandra, Turansah melakukan perlawanan hingga kemudian ditusuk Gregor dengan belati. Dia pun sekarat dan keluarganya histeris. Baik Mefdud maupun Salahuddin, mereka bersiap jika harus berperang. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.